Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nurjayani, NIM 21302048. Di sini saya akan membuat video pidato terkait dengan keberkahan ilmu untuk memenuhi tugas praktek ibadah kelas A. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala puji syukur yang mendalam atas nikmat, sehat, rahmat serta keberkahan yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang saya hormati Ibu Zakiatus Soimah selaku dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah kelas A dan teman-teman yang berbahagia. Siapa sih di antara kita semua tidak ingin memiliki ilmu yang berkah? Ayo, siapa? Semuanya ingin mempunyai ilmu yang berkah kan tentunya. Dalam suatu hadis, Ibnu Majah menjelaskan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Ilmu pengetahuan sangatlah penting bagi setiap individu agar nantinya setiap anak dapat menyelesaikan permasalahan hidup dengan mandiri, dengan berbekal pengetahuan yang dimiliki. Maka dari itu, bagi setiap individu laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Akhi lantana lal ilma illa bisitatin sa'undika an tafsiliha bibayani daqa'un wa khissun wa jadihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa dulu zaman," yang artinya, saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, cerdas. Yang kedua, rakus dalam menyerap ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Yang keempat, cukup modal atau harta. Yang kelima, adanya guru. Yang keenam, waktu yang lama. Sebab ilmu yang berkah dapat memberikan ilmu yang bermanfaat, bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain atau semua orang. Berbicara mengenai keberkahan, Syekh Utsaimin pernah menyampaikan bahwasannya keberkahan yang Allah berikan kepada manusia ada beberapa macam bentuknya. Di antaranya adalah keberkahan pada ilmu yang dimiliki. Keberkahan ilmu di sini antara lain ialah apabila seseorang yang memiliki ilmu, maka ia dapat memberikan manfaat terhadap lingkungan sekitarnya yang disebabkan oleh ilmu yang dimilikinya. Beliau juga menyampaikan semestinya seseorang itu menjadi berkah dengan ilmunya. Dengan ilmu yang dimiliki, maka seseorang dapat mengambil manfaat dan semakin yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di antara dari keberkahan ilmu adalah dengan cara menyebarkan atau mengajarkan ilmunya di tengah umat, atau menuliskan ilmu tersebut di sebuah kertas yang menjadikannya sebagai buah buku yang bermanfaat bagi setiap manusia. Selain itu, buku tersebut dapat dijadikan amal jariah yang dapat menolong penulisnya kelak di yaumil akhir. Ilmu yang berkah membuat seseorang menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita belajar ilmu sedekah, berkahnya kita akan menjadi sering sedekah. Kita belajar tentang bahaya sombong, berkahnya kita dijauhkan dari sifat riya dan sombong. Terlihat dari kebermanfaatnya ketika diperintahkan, dijelaskan, jika larangan maka dihindari dan atau dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berperintah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yaftawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama tadzakkaru ulul albab. Dalam ayat ini, Allah memberikan pernyataan tegas terkait dengan orang yang berilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Artinya, kualitas manusia dilihat dari ilmunya. Karena segala aspek kehidupan yang kita kerjakan harus dengan ilmu. Mau sholat, ada ilmunya tuh. Baca Al-Quran, ada ilmunya juga. Buat ceramah, ada ilmunya. Mau nikah, ada ilmunya juga. Tetapi dengan ilmu yang berkah bagaimana mestinya, maka harus ditanamkan sifat rendah hati, ikhlas, ridho. Jangan sampai niat kita berbelok karena tujuan dunia. Karena kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang belajar karena tujuan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada pula pesan dari Imam Az-Zarjuni, keberkahan ilmu harus dimulainya dengan niat yang lurus dan benar. Dalam kitab At-Ta'lim Al-Muta'allim Tarik At-Ta'lum, beliau mengatakan selayaknya seseorang penuntut ilmu meniatkannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari kehidupan akhirat, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan orang-orang bodoh, menghidupkan agama dan melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam itu harus dengan ilmu dan tidak sah kezuhudan dan ketakwaan yang didasari atas kebodohan. Selain niat keberkahan ilmu, tentunya oleh sikap penuntut ilmu dan orang tuanya terhadap ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu tersebut, yaitu guru. Az-Zurnuji mengatakan, ketahuilah seorang murid tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat kecuali ia mau mengagungkan ilmu, ahli ilmu, dan menghormati keagungan guru. Dalam tradisi keilmuan Islam, penghormatan atau takzim terhadap ustadz atau guru benar-benar telah dipraktikkan, dan ini menjadi kunci kejayaan peradaban Islam. Hal ini bisa kita lihat dari contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh orang-orang mulia. Bahkan Imam Syafi'i berkata, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, wa nurun, dan cahaya tidak akan pernah masuk ke dalam hati seseorang. Manakala hati tersebut dipenuhi dengan maksiat, maka kadang-kadang kita dalam belajar sering sulit untuk masuk ke otak, susah untuk menerapkannya. Maka dari itu berhentilah melakukan hal-hal yang maksiat. Kata faul ulama, al-adab qabl ilmi, yakni belajar adab dulu sebelum kita belajar ilmu. Karena percuma gelar berderetan, ilmu bertebaran, duit miliaran, tetapi akhlak diabaikan. Jangan harap kita dapat keberkahan. Maka utamakan adab, baik adab terhadap ilmu, baik adab terhadap guru, maupun adab terhadap majelis ilmu. Wujud keberkahan Allah, maka orang senantiasa menjalankan aktivitas kehidupan menjadi mudah, ibadahnya menjadi lillah, dan hatinya menjadi istiqomah. Karena dengan ilmu yang susah menjadi mudah, yang mahal menjadi murah, yang kalah menjadi mengalah, yang jelek menjadi indah, yang lelah menjadi lillah, yang lillah menjadi ibadah. Orang yang memiliki ilmu yang berkah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum
wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang intinya, guru-guru yang ada di hadapan kita atau di sekitar kita, mereka adalah orang-orang yang hebat dimanapun dia berada. Mereka selalu dihargai dan dihormati oleh banyak orang dengan sebab ilmu. Yang mana yang terdapat dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita keberkahan ilmu dan manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.